Itu nomor bukan ayat. Lah, kok jadi Anda mengklaim? Udah Emang dibaca ayat kan aja, dari dibaca. bahasa Arab, Bang. Udah dibaca aja, dibaca aja itu 2 Yohanes 1:10 itu. Ya oke, nanti aku baca. Kebetulan ini nggak pegang kitab. Oh. Kalau nggak baca biar saya katakan. Ya coba. Jika ada orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu dan janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Jangan mengatakan salam katanya. Iya, Itu kan Bang ya. Iya. itu kitabmu. Masa nggak percaya sama kitabnya sendiri? Saya kan Ya. mengatakan salam. Berarti boleh Ya kan dong. dilarang Tadi kitabmu Bapak- loh. Nah, Gimana kamu sih? melanggar kitabmu, bro. Tadi melanggar kitab Anda, berarti Anda tadi mengucapkan salam. Gitu. Pusing nggak ya? Pusing nggak? Pusing Iya, nggak? oke lah. aja dibaca. Sorry lah kalau memang saya salah. Bukan. Jangan dibawa tegang. Kelek aja. Udah, santai. Iya, Ya, kita mengingatkan aja, gak mau Iya. kamu pakai, terserah. Anda juga nggak apa-apa, itu kan urusan. Tapi bagaimana pendapat Anda itu kayak pejabat-pejabat sebelum pidato dia bilang gituan? Saya nggak bicara oknum, saya bicara ajaran. Itu Oknuman nggak bisa dibilang, Bang. Nanti ada abang tanya pula sama saya, bagaimana itu orang-orang Islam itu yang makan babi, padahal di dalam kitabnya dilarang makan babi misalnya. Ya itu bukan, saya nggak Iya. komen. ini kita Betul, lagi itu bicara oknum itu. Alkitabiah. Bicara ajaran, nggak bicara orang. Ini secara Alkitabiah. Alkitabiah. Jadi kalau saya dinaikkan, saya tolak, itu berarti saya pakai bluestek ya, Bang Manru ya. Iya siap. Nah, karena kalau saya naik pakai bluestek itu jelek. Jadi bluestek itu saya gunakan hanya untuk merekam saja. Apa itu bullstack? Emulator di laptop. Jadi laptop itu fungsinya kayak HP jadinya. Ya Ini silakan. seperti- Iya, Pak Ustadz. Ini sepertinya suara Ustaz Sugi ya. Iya betul, sang bibel berjalan. Ini Jadi Bibel berjalan Bang Bro. udah hafal ini gitu. Iya. Tanyakan aja Bibel Bang sama si Ustadz. Enggak, Pak Des Ustadz Sugi itu Bibel berjalan. Salah kemarin itu dia bilang aku tadi baca di Kejadian. Jadi Pak Ustadz bilang tumbuhan dulu katanya baru cahaya. Padahal hari Kejadian 1 ayat 2 terang udah ada. Jadi kontroversi yang Bapak bilang. Oh tidak Pak, Anda baca di dalam kitab Kejadian 1 ayat 11 sampai ayat 13. Coba dibaca. Dengar dulu kejadian pertama langit dan bumi. Terus ayat kedua itu terang sudah terjadi tapi belum ada gelap sama nggak ada pagi sama malam, masih terang. Berarti kalau terang itu kan udah Di mana di ayat 2 udah ada terang. Terang Baca, itu di Pak. hari Baca, Pak. Baca. Pak, Baca, saya baca, ini baca. Bibel berjalan, Pak. Saya kasih tahu Kejadian 1 nomor 3 sampai 5, berfirmanlah Allah jadilah terang. Di ayat 2 belum. Berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Maka Allah memisahkan dari yang gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah demikian, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. hari pertama kemarin bukan itu Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang itu. bilang ayat pertama siapa? Saya bilang ayat 3 sampai 5. Kalau di ayat pertama berfirmanlah Allah jadilah terang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu sampai ayat 2. Ayat 3-nya berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Kan berarti tumbuhan kan udah bisa tumbuh toh. Tumbuh dari mana? Emang terang di hari pertama dari matahari gitu? Terus dari mana? Lah itu dia. Dah. Coba dari mana coba? Enggak, logikanya Sementara Bapak. Logikanya matahari Bapak itu- diciptakan hari keempat, Pak. Anda baca Enggak, Pak. Kejadian 1
ayat 14 sampai ayat 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan dari gelap sebagai tanda waktu, bulan, dan tahun-tahun. Allah Gini, Pak. menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Loh, saya ini tanpa baca Bible ini, Pak. Nggak percaya nih. Kita pakai apa Masya ya? Allah. Open ya. Enggak, Pak. Ustaz Sugi, Masya Allah. Logikanya terang itu dari mana dong kalau nggak ada matahari? Nah, ya itu. Kita pandai itu dari kemarin sudah saya bilang itu cacat logika. Bagaimana mungkin ada terang di hari pertama tapi mataharinya diciptakan hari keempat? Tadi aku ikutin itu roomnya si Farhan. Jadi Bapak memahami kita itu semua harus logika. Sementara Bapak memahami ajarannya itu secara iman. Anda Jadi, sendiri tadi dengar kan dulu. udah ngomong. Dengar Itu dulu. logikanya di mana kalau mataharinya dengar dibikin dulu. hari keempat? Anda sendiri mempertanyakan itu loh tadi loh. Lupa? dengar dulu, Farhan itu mengatakan tidak semua mengimani agama itu dengan logika. Yang namanya Betul. dengar dulu, yang namanya mukjizat itu, Nah, tidak bisa penciptaan bukan mukjizat, Pak. logika. Berbicara tentang penciptaan bukan berbicara tentang mukjizat. Berbicara tentang penciptaan berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ketika tapi kan- kita berbicara ilmu pengetahuan itu berbicara fakta. Itu Iya. bukan mukjizat Oke. ini yang dibicarakan. Mukjizat Enggak, itu Musa membelah sekarang, laut. Oke, saya ikutin logika Bapak. Yesus Saya ikutin- menghidupkan orang Dengar dulu, Pak. mati. Saya ikutin logika Bapak. Terang itu berarti pasti ada sumbernya kenapa bisa terang. Harus ada karena di makanya dunia berarti- ini tidak bisa, bentar Pak. Di dunia ini tidak bisa lepas dari hukum aksi reaksi. Tidak bisa lepas. Ya, di dunia ini berlaku hukum aksi dan reaksi. Ada Betul. sebab, ada akibat. Ya, ada benda penerang, ada terang. Alah. Kalau tidak ada terang, kalau tidak ada benda penerang, ada terang, itu ngibul. Nah, kok Bapak menjas begitu orang udah Oh iya. enggak. Karena kan sudah saya bilang, di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi reaksi. Anda membetulkan. Nah, kalau ada terang dulu. harus ada benda Oke. penerang. Dengar Kalau dulu. ada terang tanpa ada benda Oke. penerang, itu Oke. ngibul. Bapak tadi di ayat 3, 5 itu kenapa mengakui? Kenapa di ayat 2 Bapak artinya tidak mengakui ada matahari padahal udah dibilang di situ terang. Di Nah, mana? logika Di ayat Bapak 2 ada lompat-lompat. matahari mana, Pak? Coba Kan Anda udah baca dibilang- deh. Udah dibilang di ayat 2 itu terjadilah terang. Berarti terang itu Nggak ada sumbernya ada. matahari. Di ayat dulu. 2 nggak ada, Pak. Nih, dengar saya baca lagi ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 5. Dengerin. Baca. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah Ayat 2 terang. dulu. Ayat 2 Itu dulu. ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Ya kan? Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu iya. jadi. Ya berarti itu udah terang. Nah, Dari terangnya mana dari terang mana? matahari? Terangnya dari mana? Berarti ada sumbernya. Nah, sumbernya apa? Gitu ya? Pasti matahari. Bapak jangan Matahari diciptakan hari keempat. Jangan jangan nyawur. terus terang Matahari itu diciptakan dari hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19. Baca. terang itu dari mana dong? Nah, Logikanya ya coba. itu saya tanya Ya, sama Anda, itu terang dari mana? Jadi Bapak gini logikanya di ayat 3 4 Bapak mengakui, di ayat kedua enggak. Itu kan enggak fair namanya itu. Enggak fair kalau baru Yang bicara mengakui logika. siapa? Saya tidak mengakui. Saya hanya membacakan di ayat itu jelas sekali, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lah ini kok ada terang di hari pertama, sumbernya itu apa? Itu yang saya tanyakan. Enggak, ayat yang berikutnya kan tadi Bapak kan apa namanya itu mengakuinya kan gitu. Nah, jadi yang ayat 2 ini enggak Loh, bentar. Saya nggak mengakui loh, Pak. Saya nggak mengimani itu. Saya hanya membacakan saja. Itu di hari Iya. pertama sudah ada terang.
mataharinya diciptakan hari keempat. Iya kan? Kejadian 1 ayat 14 Oke, sampai ayat 19. Karena Bapak baca itu, makanya ada argumen Bapak bahwa inilah yang benar, ini salah kan itu kan. Nah, jadi Itu Bapak salah semua. Saya nggak ada membenarkan itu. Itu salah semua itu. Nah, apa dasar Bapak itu bikin salah? Itu menjas itu. Loh, itu kan kalau isi salah Alkitab harus dikatakan Bapak. salah, Pak. Kalau benar katakan Jadi benar. benar Pak. Nggak Jadi boleh kalau kita di kitab- abu-abu. Kalau di kitab Enggak. kami itu Ini, dari penciptaan sebentar, alam Pak sama Penyabar. penciptaan manusia tertera Pak- semua. Itulah Pak kelebihannya. Penyabar, coba saya bantu logikanya ya. Kita urut masing-masing hari penciptaan. Tadi telah dibacakan oleh Bible Berjalan bahwa cahaya diciptakan di hari kedua. Ya enggak? Bukan hari pertama, Pak. Hari pertama, cahaya Hari pertama. diciptakan Bukan hari Pak. pertama. Bapak salah itu. Pada mulanya Aduh, alam nih saya diciptakan langit baca dan lagi bumi. deh. Saya baca lagi. Satu Ya. Kejadian 1 ayat Berfirmanlah 1. Allah jadilah Di- terang. Bentar, dengerin baik-baik supaya Anda nggak salah-salah. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, dipisahkannya lah yang terang itu dari yang gelap. Yang Itu terang ayat dinamakan siang, yang gelap Ayat dinamakan kedua malam. itu, Bro. Ayat kedua itu, Bro. Bukan. Astagfirullahaladzim. Salah Anda. Ayat kedua itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baca baik-baik. Salah mungkin. Aduh, ini bentar ya, saya harus Bang, gini Bang. bukan Bible. Dengar nih, dulu, Bapak halo. nih. Halo. Kacau ini. Dengar Bentar, Pak, saya bukakan kita Bible, kalau saya bukakan Bible. Natalan, anak-anak kecil itu apa membacakan itu di depan. Satu Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat keduanya gantilah lain lagi, kan gitu. Nih, Ayat kedua itu udah ada terang. diperhatikan. Ayat 2 apa bunyinya? Coba dibaca baik-baik. Hah? Dibaca tuh. Tuh, Kejadian 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, tuh. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Oke. Hari pertama tuh. Sekarang Ya. ada narasi Bapak mengatakan bagaimana ceritanya tumbuhan dulu diciptakan baru matahari. Sementara Nah kan ini kalau- saya bacakan. Oke, narasinya nih. Berfirmanlah Allah, Kejadian 1 ayat 11 ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Ya. Ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda, menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. 15, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari keempat. Hari keempat matahari baru dibikin. Tumbuhan sudah tumbuh di hari ketiga. Gimana ceritanya? Dah. Jor. Gimana Bang? Bang Bro? Masih bernapas Bang Bro? Wah, diperhatikan baik-baik. Bingung Pak Ustadz dia. Nah, nggak paham Bibelnya sendiri gimana mau? Ini Pak saya Ustadz, cari maaf nih Pak Ustadz. Kalau yang Kolose berapa sih Pak yang menerangkan anaknya Yesus tuh Pak?
Kolose 4 Kok ayat kabur? 11 kalau nggak salah. Aduh. Kalau saya 4 nomor 17 ya. Iya. 11. Kabur Ustaz. Ya udah. Oke. Mau gimana lagi? Mau ngeyel udah habis senjata. Ini saya carikan kawan-kawannya lagi, nggak ada yang mau naik ini. Sudah saya jambak apa habis-habisan nggak mau naik. Ya untuk Boleh. teman Kristen, wah silakan naik bantu untuk menjawab pertanyaan Pak Sugi Iya. tadi. Pak Sugi kan cuma membacakan. Membacakan dan mempertanyakan. Setelah membaca tidak mungkin dong otak kita nggak main. Iya. Loh, ini kita baca kan otak kita tentu, loh ini kok begini? Nah, tentu begitu orang yang berakal sehat pasti kita akan menganalisis apa yang kita baca. Tidak bisa kita hanya imani saja. Oh, tidak bisa seperti itu. Harus dianalisis ini. Betul itu Pak Sugi. Makanya sering saya bilang Sugi sama teman-teman Oten tuh. Yang namanya kitab suci atau agama yang Tuhan buat itu mesti sempurna. Tidak bisa diambil celah dari segi manapun gitu. Baik dari segi logikanya itu harus masuk gitu loh. Harus bisa lulus uji gitu. Terus ajarannya juga bisa dibenarkan. Jadi nggak bisa diimanin gitu aja. Gitu. Kita kan Tuhan beri akal pikiran tadi untuk apa? Untuk berpikir. Berpikir bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Jadi teman-teman Oten ini nggak paham di situ dia. Dia pakai keimanan aja bang, tanpa logika. Itu nggak bisa bang. Itu makanya saya katakan sama orang-orang Kristen. Kalau memang imani langsung baru berlogika dulu, bagaimana nasib orang-orang yang di luar Kristen? Karena kita nggak mungkin langsung mengimani, kita harus berpikir dulu baru bisa kita imani, gitu. Iya. Jadi itu hanya untuk orang itu aja, gitu loh. Ya kalau saya punya kitab kayak gini aku tinggalin. Ini kalau dipercaya otak rusak. Jadi pakailah kitab suci yang bisa memperbaiki otak, yang membuat otak itu cerdas. Kalau kayak gini diimani rusak otak. Gimana? Kita diajari, dibiayai oleh orang tua kita dari TK, SD, SMA, sampai kuliah. Tiba-tiba kita harus disuruh mempercayai tumbuh-tumbuhan hidup pada hari yang ketiga mataharinya belum diciptakan, gimana coba? Mau kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Percuma itu bapak menyekolahkan kamu kalau masih percaya seperti ini. Pernah saya dialog dengan Pak Dokter ya, Pak Dokter Andi siapa? Pak Dokter Adi ya. Saya kasih ayat ini di Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah. Ini kan karena dia seorang dokter. Tentu dia kan tahu kan bahwa tidak semua tumbuh-tumbuhan itu bisa dimakan gitu kan. Nah, berfirmanlah Allah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Saya tanyakan ini, bingung dia. Akhirnya apa? Akhirnya ya jawabnya pakai iman, ilmu kedokterannya hilang, nggak dipakai. Ya. Halo Pak Suki, selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam Bang Raka. Ya. Bang Raka, enak aja. Masa saya Bang Raka gimana sih? Masa lupa sama saya? Iya, Bang Raka kan? Bukan bang. Siapa nih? Sugi Kristologi. Masa lupa? Oh Bang Sugi, ya. Suaranya sama sih ya. Sama iya. Intonasinya aja yang sama Bang. Iya. Itu Bang, tadi saya mendengar sepintas mengenai pertanyaan apa tuh? Kenapa tumbuh-tumbuhan dulu bertunas ya, baru ada matahari? Iya betul. Kenapa begitu Bang ya? Jadi gini Bang, 2 minggu lalu ya, saya mencoba menanam apa tuh namanya, sayuran hidroponik ya. Nah, hidroponik. Ternyata di situ dia panduannya, bijinya itu harus disemai dulu. Waktu disemai itu ditaruh. Putus-putus Bang Suki. Halo bang. Bang Suki. Enggak keluar suaranya Bang Suki. Hilang suaranya.
Iya. Kita sapa dulu Ustadz Alif. Ustadz Alif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut. Ustadz Alif, baik Ustadz Alif, sehat. Jadi Alhamdulillah. Pak baik. Suki mau menunjukkan ketika kita menyemai itu kan ditutup rapat itu, ya tumbuh. Kenapa? Sekarang udah ada matahari kok. Coba kalau nggak ada matahari, gimana bisa tumbuh? Dunia ini beku. Betul enggak? Beku dunia ini. Jangankan sampai 4 hari ketiga gitu kan. 1 hari aja nggak ada matahari, beku dunia ini. Hilang tuh matahari. Beku, mana bisa hidup tumbuh-tumbuhan. Itu satu. Yang kedua, coba tunjukkan kepada saya ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup dalam waktu 24 jam. Nih, ini kan 24 jam nih anunya nih. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Ini 24 jam. Tumbuh-tumbuhan apa yang bisa hidup, tumbuh dia dalam waktu 24 jam? Oh, itu waktu yang lama. Bagi Tuhan 1 hari 1000 tahun. Tunjukkan juga kepada saya tumbuh-tumbuhan yang hidup membutuhkan waktu 1000 tahun untuk hidup. Enak kan? Maju mundur keblesek. Silakan Bang Alif, Ustadz Alif. Ya aku nyimak dulu lah, baru gabung ini, belum paham arahnya. Orang mana tadinya? Oh, tadi juga nggak ada ya. Itu bicara soal penciptaan itu loh. Itu kan tumbuh-tumbuhan hidup di hari ketiga, mataharinya hari keempat tuh. Nah, tuh silakan. Menurut Ustadz Alif yang dipelajari di sekolahan seperti apa sih? Ini aja Ustaz Sugi Afwan, ini sudah naik dari pihak Kristen Pak Jordan ini. Biar dia silakan Pak menjelaskan Jordan. lagi aja. Saya hargai Pak Jordan dulu nih. Silakan. Oke, saya minta di timer, ya boleh? Boleh, timer juga boleh. Siapa yang mau Oke. timer? Ya silakan aja sampaikan Pak. Oh ya, nanti kalau saya bilang selesai ya Bang Jordannya. Ya Timernya berapa udah, nih, kalau Bang? gitu. Silakan Pak Ah, Jordan. Gimana? Soalnya saya lupa di mana ya. Ketika saya ditanya, kemudian saya menjawab, kok dipotong-potong? Nggak enak kayak gitu. Ya udah dikasih kesempatan deh. Silakan. Oke, ya Ya, gini. lanjut. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, maka semuanya ini dalam kontrol Allah. Berbeda ketika manusia jatuh dalam dosa. Yang ada pada waktu itu adalah di mana kematian itu tidak ada, kecuali kalau tumbuh-tumbuhan itu tidak dijelaskan seperti apa di dalam Alkitab. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, maka itu berdampak pada langit dan bumi. Salah satunya adalah pertanyaan dari Bapak. Itu yang terjadi, ya. Jadi ini pun akan terjadi ketika langit bumi yang baru akan diciptakan. Nah, di sana tidak memerlukan matahari. Nah, apa seperti di langit bumi yang baru itu tetap hanya sedikit saja yang akan dinyatakan, karena itu tidak harus menjelaskan secara spesifik. Seperti di dalam Kejadian 1. Ya. Silakan diperjelas pertanyaannya kalau masih kurang. Oke. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa di surga itu kan yang menerangi cahaya kemuliaan Tuhan dan anak domba adalah lampunya. Wahyu 21 ayat 22 atau Wahyu 22 ayat 5. Ya, perlu diingat bahwa di sana itu malam tidak ada lagi. Sebab yang menerangi adalah cahaya kemuliaan Allah. Kalau memang di hari pertama sampai hari ketiga itu cahaya yang menerangi cahaya kemuliaan Allah, seharusnya tidak ada malam di situ. Itu pertama. Yang kedua, siang malam terjadi karena bumi berotasi. Itu fakta. Bagaimana mungkin bumi berotasi
sedangkan mataharinya diciptakan hari keempat. Bukankah bumi berotasi itu memerlukan yang namanya apa, penyebabnya adalah gaya tarik menarik atau gaya gravitasi antara bumi dan matahari, menyebabkan bumi berotasi berputar pada porosnya, dan juga bumi berevolusi, yaitu beredar mengelilingi matahari selama 360 hari. Itu yang menyebabkan terjadinya siang malam rotasi. Bagaimana ada siang malam di hari pertama, bumi belum berotasi, mataharinya belum ada. Terang di hari pertama dari mana? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, tadi Anda menjawab itu secara iman, tapi saya ingin jawaban yang secara logis, secara ilmiah. Bagaimana bisa ada tumbuh-tumbuhan hidup tanpa adanya matahari? Silakan. Ya, terima kasih nih. Jadi ada hukum-hukum alam yang tidak berlaku ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Ya. Jadi itu saja sebenarnya jawabannya di situ. Jadi banyak hukum-hukum alam, misalnya gravitasi. Contoh yang Bapak katakan tadi bahwa rotasi bumi kan mengelilingi, satu kali mengelilingi matahari itu kan itu revolusi, Pak. Satu tahun. Nah, yang mengelilingi itu revolusi, yang berputar pada porosnya itu rotasi. Iya, termasuk rotasi dan evolusi itu dua-duanya di zaman sebelum ada matahari itu tidak berlaku. Jadi sekali lagi banyak hukum-hukum alam yang tidak seperti ketika manusia jatuh dalam dosa. Salah satunya adalah di mana manusia itu tidak berkembang biak, ya, sebelum mereka jatuh dalam dosa. Sebab tidak dikatakan berapa lama mereka ada di dalam ketika mereka jatuh dalam dosa. Ya, itu saja. Ini ya ampun dah, kalau kembalinya ke iman itu namanya kembali ke iman. Tidak ada penjelasan yang secara ilmiah, karena setahu saya begitu Tuhan itu menciptakan dunia ini langsung bersistem dia. Nggak ada hubungannya manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya nggak ada hubungannya itu ya. Karena sejak dunia diciptakan itu pasti hukum aksi reaksi itu sudah pasti terjadi, sudah pasti berlaku. Tidak mungkin tidak, karena dunia ini tidak bisa terlepas dari itu. Ya, ada sebab akibat. Ya, Tuhan memang menghendaki seperti itu, ada sebab akibat. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau toh memang menurut Anda itu sebabnya manusia itu berdosa, barulah bumi itu tidak seperti sebelumnya. Padahal kalau kita lihat dimulai dari hari keempat sudah adanya matahari, barulah nanti itu berjalan. Padahal pada waktu itu manusia belum jatuh dalam dosa. Manusia itu jatuh dalam dosa nanti di Kejadian 2, jauh banget. Nggak apple to apple jadi jawabannya gitu loh. Padahal sejak hari keempat sudah ini dunia sistemnya sudah normal nih. Cuma dari hari pertama sampai hari keempat ini yang agak rancu gitu loh. Sementara Adam jatuh dalam dosa nanti setelah di Taman Eden, jauh Pak, jauh. Ya, Anda mau mengatakan itu ada hubungannya manusia jatuh dalam dosa? Nggak ada hubungannya Pak, nggak ada. Gini Pak, bahwa ada hukum-hukum lain yang ketika manusia itu dalam dosa itu baru terjadi. Tapi ketika mereka jatuh belum berbuat dosa, mereka kan belum diusir. Salah satunya yang memang tidak dapat dibuktikan dengan logika, dengan ilmiah itu Pak, bagaimana Taman Eden itu ada atau tidak. Termasuk Pak, ketika Adam ketika mereka diturunkan menurut kitab Bapak ya, di dalam Al-Quran, ketika mereka diturunkan pakai apa Pak? Secara logika apakah mereka bisa bertahan dalam jangka jarak 100 meter, kemudian mereka turun dari sorga ke bumi, jangankan dari sorga, dari ketinggian 100 meter, apakah mereka tidak akan pingsan, mati? Secara logikanya seperti apa itu Pak? Nah, apakah Anda memahami bahwa surga itu suatu tempat
di atas yang tinggi gitu? Ya jelas saja karena Ya tidak, itu kan surga ini alam gaib, bukan alam nyata. Kenapa Anda masukkan ke situ, kecuali kalau surga itu tempatnya di Mars, lalu Adam dijatuhkan gedebuk ke bumi? Ya ini nggak logika gitu loh. Nah sementara surga ini alam gaib. Ya tentu perjalanannya tidak sebagaimana perjalanan ketika manusia jatuh dari Mars. Tidak seperti itu Pak, jangan diarahkan ke sana. Kita kembali lagi kepada penciptaan. Ya yang namanya ketika kita berbicara tentang penciptaan, otomatis kita berbicara tentang ilmu pengetahuan. Karena apapun yang dibicarakan ilmu pengetahuan adalah ciptaan Tuhan. So, kalau sudah berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka artinya itu berbicara fakta. Ya, ilmu pengetahuan itu fakta. Bulan memantulkan sinar matahari itu fakta. Bumi berotasi pada porosnya itu fakta. Ini tidak bisa diotak-atik, ini udah gak bisa gitu loh. Tapi kalau Anda kembalinya ke iman, ya saya nyerah. Karena itu bukan ranah saya. Kalau sudah kembali ke iman, ya silakan, itu imanmu. Anda mau menyembah Yesus, Anda mau menyembah kaleng kerupuk, itu imanmu. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah yang ilmiah, logika. Ustadz Talib, monggo dilanjut. Karena larinya ke iman terus ini Bapak ini. Silakan Ustadz Talib, monggo Ustadz Talib. Ya. Gini Pak, bagaimana sesuatu yang mau diilmiahkan sementara yang saya katakan Taman Eden menurut Alkitab itu sebenarnya bagi kami itu ada di mana? Itu kan alam gaib juga. Yang terjadi ketika manusia itu pada waktu penciptaan itu ada di alam gaib. Bapak aja mengakui bagaimana alam gaib yang dari sorga itu, ketika saya mengatakan Adam diturunkan seperti apa, itu kan ada di alam gaib. Nah Eden juga sekarang apa? Di mana sih? Apakah Eden itu kelihatan? Itu juga kan ada di alam gaib. Kalau mau disamakan, kenapa Bapak menuntut secara ilmiah? Nah saya juga menuntut ilmiahnya seperti apa surga Bapak itu. Turunnya seperti apa, kemudian menjadi kelihatan. Kalau itu pun di dalam alam gaib, bagaimana bisa diilmiahkan sesuatu yang gaib menjadi kelihatan? Bapak bisa buktikan nggak? Silakan Pak. Gini ya, Bang Sugi. Anda mengatakan bahwa Taman Eden itu di alam gaib. Coba kita baca baik-baik ya. Kejadian 2 ayat 12 dari ayat Kejadian 3 Pak. 10. Ya, Kejadian 2 dari ayat 10 kita baca. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi tanaman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Ini, kalau ini alam gaib, gimana ini sungainya nyata ini? Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat di Irak. Bagaimana Anda mau mengatakan Eden itu adalah gaib? Sementara ada sungai dari Eden yang terbagi menjadi 3, yaitu salah satunya Tigris dan Efrat. Loh, nggak bisa ini diartikan alam gaib. Tetapi kalau di Al-Quran, di Islam tidak ada satupun dalil yang menunjukkan surga itu adalah ruang lingkupnya ada di dunia ini. Nggak ada dalil. Jadi makanya itu saya katakan gaib. Monggo Ustadz Ali, monggo dilanjut. Ya, baik, gimana Pak Jordan? Kalau memang topik ini berat, kita ganti topik aja. Enggak, kita lihat aja. Memang sulit kalau pembuktian antara Bible dan sains sih. Bagaimana tentang mujizat? Apakah itu bisa diilmiahkan, Pak? Yang kita bicarakan kan bukan mukjizat, Pak. Yang kita bicarakan ilmu pengetahuan di sini. Kalau mukjizat tidak bisa diilmiahkan. Contoh Musa membelah laut, itu nggak bisa diilmiahkan.
Yesus membangkitkan orang mati. Yang kita bahas bukan yang seperti itu, tapi penciptaan Allah ini bukan sebuah keajaiban, tapi ini adalah ilmu pengetahuan. Bedakan dong antara keajaiban dan penciptaan, jangan dicampur aduk dong. Wis ganti topik aja, ganti topik. Ganti topik aja Pak, ganti topik Pak. Kalau Anda arahnya ke masalah iman, saya mundur deh. Saya mundur. Bang izin nyampaikan sesuatu Bang. Boleh Ustaz ya? Ya. Jadi jadi gini Bang. Boleh nggak saya jelasin yang mengenai tumbuh-tumbuhan itu tadi? Sebentar. Itu Bang Logika mau ngomong dulu bentar Pak. Ya, bentar Bang ya. Saya sampaikan satu hal aja. Jadi gini Bang Jordan, maksud dari Pak Sugi tadi itu, kita ini mungkin di agama Kristen atau orang Islam itu mempunyai dua keyakinan, percaya yang gaib ya dengan yang nyata gitu. Nah, di sini kan kita bahas tuh yang ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, termasuk tadi tumbuh-tumbuhan, matahari itu kan sekarang ini kan zaman teknologi sudah canggih, sudah bisa dibuktikan kebenaran gitu. Apalagi yang ada di kitab-kitab kita gitu. Nah, di Islam ini sendiri Bang, ini saya kasih contoh, ini contoh kecilnya Bang ya. Ini kita buat contoh kecilnya tentang penciptaan anak cucu Adam. Kalau penciptaan Adam itu kan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi proses penciptaan anak cucu Adam ini, contohnya ini dalam Quran surah Al-Hajj ayat 22. Yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Kemudian dari setetes mani. Nah, dari tanah ini yang dimaksud adalah Adam, manusia pertama. Nah, setelah Nabi Adam diciptakan dari tanah, maka anak cucu keturunannya itu kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Quran surah Al-Hajj ayat 22. Nah, di sini Bang, ilmu pengetahuan sekarang apalagi di bidang kedokteran ini sudah membuktikan tentang ayat Al-Quran ini tadi, tentang proses penciptaan anak cucu Adam tadi dari setetes mani. Itu boleh Bapak cek dan tanyakan kepada ahlinya kebenaran tentang ini tadi. Nah, di sini kita adu dengan ada ayat yang ada di Bible Bapak tadi itu, maka itu tidak masuk logika, bahkan ilmu pengetahuannya nggak masuk gitu loh. Nah, di sini dia, makanya kita bilang Pak, agama yang Tuhan berikan, kitab yang Tuhan berikan mesti sempurna, bisa dibuktikan secara ilmiah dan bisa dibuktikan secara akal logika, bisa diterima akal logika gitu. Nah, mudah-mudahan Pak Jordan paham apa maksud saya gitu. Ya, sekian, terima kasih Bang Ali Bope. Boleh dilanjutkan dengan teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita membahas tentang penciptaan, jangan lari ke manusia ya. Kalau tentang manusia kami tidak mengenal kata cipta menurut Al-Quran, tapi pembentukan. Roh yang diciptakan, fisik pembentukan. Beda kata cipta dengan kata pembentukan. Tapi itu sudah melebar. Saya masih tertarik dengan pembuktian tentang biji-bijian, bisakah dia hidup tanpa ada matahari? Kan dari situ. Kalau manusia kita bahas, kita lanjutin sebentar aja itu. Terlalu melebar. Ya jelas. Bang Jordan. Ya. Boleh saya tambahkan sedikit dari saya ya mengenai pertanyaan yang Kejadian 1 ayat 11 dan 12 itu. Kalau saya baca ulang lagi ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Lalu 12-nya, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu. Lalu itu kan hari ketiga, hari keempatnya kan lalu ada penerang matahari ya. Memang secara ilmiah itu sebenarnya, waktu masa penyemaian, sekarang pun, saya pernah beli tanaman hidroponik, itu biji-bijian itu waktu disemai, itu disuruh ditutupin pakai kain ya supaya gelap. Lalu biji itu bertunas. Setelah bertunas, dia lalu dibawa ke
bahwa terik matahari. Supaya apa? Kalau tidak ada terik matahari, dia tadi tumbuhnya akan kurus. Tumbuhnya dia nggak sempurna. Jadi waktu masa semai itu tidak butuh matahari terik gitu. Nggak butuh. Dia di dalam kegelapan pun tunas itu bisa tumbuh. Jadi waktu di hari ketiga itu Allah perintahkan bumi ini untuk menumbuhkan tunas. Dia tunas-tunas dulu tumbuh, lalu dia ciptakan matahari. Demikian Bang penjelasannya. Bahwa benar Tuhan menciptakannya kronologisnya begitu. Dan di ilmu pengetahuan dalam tumbuh-tumbuhan juga seperti itu Bang. Waktu penyemaian bibit-bibit itu. Bibit-bibit itu Bang Sugi. Pak. Ya, terima kasih Pak. Sip. Oke. Saya komentari ya. Anda lupa kalau sekarang itu sudah ada matahari Pak ya. Coba Anda bayangkan kalau tidak ada matahari, beku dunia ini Pak. Gimana ada tumbuh-tumbuhan bisa hidup? Jangankan sampai 3 hari, 1 hari aja nggak ada matahari, beku Pak. Sekarang itu ada matahari, apapun itu ada matahari Pak. Ya, kalau nggak ada matahari nggak bisa tumbuh apapun itu. Ya jelas. Jadi nah ini satu. Yang kedua bentar. Sekarang tumbuh-tumbuhan apa? Coba Anda nyemai itu butuh waktu berapa lama? Sementara di sini dalam waktu 24 jam ini sudah bertunas ini. Sudah tumbuh dia. Tumbuhan apa yang hidup dalam waktu 24 jam? Kalau Anda mau mengacu kepada waktu yang lama, 1 hari 1000 tahun bagi Tuhan, tumbuh-tumbuhan apa yang untuk tumbuh membutuhkan waktu 1000 tahun? Coba silakan. Bentar, logika Pak, logika sebentar. Sebentar saya dulu. Ini yang tidak diketahui bahwa di dalam penciptaan itu, ini kan di dalam kontrolnya Allah, bukan berdasarkan hukum yang sudah ada ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, coba Bapak berpikir ya, sesuatu yang ada ketika mereka sebelum jatuh dalam dosa. Mereka dalam keadaan telanjang, tetapi mereka tidak mengetahui. Nah, apakah itu harus dilogikakan? Ya, barangkali kalau itu untuk Pak Jordan saya no comment deh, itu kan kembalinya ke iman. Lah iya, karena memang dikatakan sebelum mereka jatuh dalam dosa, semuanya dalam kontrol Allah. Hukum yang ada pada waktu itu katakanlah hukum Taman Eden termasuk dunia ini. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, maka hukum yang terjadi pada waktu itu termasuk tata surya itulah berlaku sekarang ini. Tapi berbeda ketika mereka sebelum jatuh dalam dosa. Itu perbedaannya di situ Pak. Baru Bapak tadi menyatakan tentang kejadian 2 ayatnya yang ke-9 tentang sungai-sungai ya. Tentang sungai-sungai di sana juga Pak. Apakah harus ada dibuktikan kalau memang itu sungai itu berhulunya di Taman Eden. Nah sekarang Taman Edennya itu ada di mana sekarang? Nah itu justru Anda mempertanyakan sendiri itu. Di kitab Anda, hulu sungai Tigris dan Efrat adalah Eden, Taman Eden. Ya kan, Anda mengatakan itu gaib. Lah kalau gaib bagaimana dia bisa mengeluarkan yang nyata? Kan nggak masuk akal gitu loh, gaib. Tapi tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang nyata kan nggak logika gitu Pak. Justru itu Pak, saya katakan di sini sesuatu yang goib seperti Taman Eden. Kan pada waktu itu mereka belum jatuh dalam dosa. Taman Eden itu ada di mana sekarang Pak? Itu kan goib. Ya cari aja di hulu sungai Efrat. Cari aja di hulu sungai Efrat sama sungai Tigris itu. Nah itulah hulunya itulah apa? Tempat sungai itu goib. Kalau itu tidak dijelaskan, kalau apakah itu harus dijelaskan sehingga nantinya air laut itu tidak akan cukup menjadi tinta. Apakah harus seperti itu yang Bapak mau minta? Ya kan saya hanya membantah bahwa Taman Eden itu gaib menurut Anda. Nah kalau gaib bagaimana yang gaib ini ya kan tiba-tiba menjadi sungai yang nyata gitu loh. Ini kan nggak masuk akal gitu. Iya, tetapi kan gini. Apa sungai Efrat nggak ada hulunya gitu? Di situ kan dikatakan ayat 10 Pak mengatakan ada suatu
itu sungai mengalir dari Taman Eden. Berarti keluarnya sungai itu dari Taman Eden. Nah sekarang kalau Taman Eden sudah tidak ada, mau dilogikan seperti bagaimana mengatakan bahwa, Bapak lihat ya ayatnya yang ketiga, pasal ketiga, ayatnya yang ke-24 di sini ya. Ayat 23 mulai. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah di sini kan sedangkan yang menjaga, keruk yang menjaga itu apakah bisa dilihat? Apakah itu harus masuk dalam logika? Bisa diilmiahkan seperti itu. Nah Baik. inilah yang saya harus jawab Pak ya. Perbedaannya seperti Kalau itu. Taman Eden itu gaib, tidak perlu ada penjagaan. Karena manusia tidak bisa masuk ke alam gaib. Adam nggak akan sanggup masuk ke alam gaib. Nah karena Eden ini bukan gaib, makanya perlu ada penjagaan, yaitu malaikat kan. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah kalau ini gaib ngapain harus dijaga? Toh manusia itu dijaga atau tidak dijaga, kalau itu gaib manusia nggak bisa masuk lagi. Ngapain harus dijaga? Supaya manusia itu nggak masuk lagi. Nggak perlu penjagaan Pak kalau gaib Pak. Pak, Itu secara di sini logika Pak. loh. Iya, secara logika. Nah sekarang kalau kita melihat bahwa keruk aja nggak bisa dilihat, apalagi Taman Edennya. Apakah itu saya kata, apa Bapak menuntut seperti hal itu adalah sesuatu yang ilmiah? Nah sekarang kalau itu ilmiah Pak, Bapak yang cari sendiri, betul atau tidak ini? Loh justru kalau saya baca dari kitab Kejadian 2, hulu sungai Efrat dan sungai Tigris, ya kan, itu adalah Taman Eden. Seharusnya Taman Eden ini nggak gaib, karena yang gaib ini tidak akan memunculkan sesuatu yang mengalir ke dunia. Itu nggak mungkin, nggak logika gitu loh. Ya, itu satu. Yang kedua, taman itu dijaga oleh kerub. Nah, katanya gaib, ngapain harus dijaga? Secara logika, manusia tidak bisa tembus alam gaib. Kalau sudah dia gaib nggak perlu dijaga, toh manusia tetap nggak akan masuk ke situ, Pak. Ya betul. Itu logika kita. Iya betul. Berarti itu. Taman Eden ini nggak gaib kan, makanya diperlukan adanya penjagaan, gitu loh. Nah, jadi di sini Pak, sesuatu yang gaib ini itu dijaga jadi gaib karena dijaga oleh kerub ini Pak. Jadi bukan karena memang itu seperti sorga yang gaib ya. Tapi di sini dia proses jadi gaib itu karena dia dijaga oleh kerub itu Pak. Jadi itu ada perbedaan ya. Berbeda sedikit. dengan. Assalamualaikum. Ya, Ini Pak Yordan. waalaikumsalam. Ya udah Ini Pak deh, saya Yordan. nggak mau memaksa Pak. Ya, Ya, yang gaib Pak itu yang Dokter, dijaga monggo. untuk masuk siapa? Hah? Di sini Kalau proses gaib itu gaib siapa yang dijaga, Bung Yordan? itu yang dijaga yaitu supaya mereka jangan mengambil pohon kehidupan. Ternyata kan tidak berhasil dijaga, Komandan. Itu kok ada yang menjaga kerub malaikat aja, siapa yang melihat malaikat? Selain kalau dia ditugaskan untuk menyatakan diri. Nah sekarang di dalam ajaran Bapak, di dalam kitab suci Bapak, siapa sih yang pernah ditemui oleh malaikat Jibril setelah Muhammad, baginda Muhammad? Tugasnya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, Pak. Ya. Iya. Kalau ada orang ditemui malaikat Jibril, dia jadi nabi lagi nanti. Enggak seperti itulah. Iya. Siapapun Sekarang yang Pak, ditemui malaikat Jibril, dia jadi nabi, Pak. Pak, saya ini bodoh dari kitab
ajaran Bapak, di mana ada ayat-ayat yang hilang. Kenapa malaikat tidak menyatakan itu kepada penulis Al-Quran tentang ayat-ayat yang hilang itu, Pak? Ayat apa yang hilang, Pak? Ada, Ayat apa yang hilang? jangan saya ngomong lah. Loh, gini loh. Ayat-ayat Al-Quran banyak yang hilang dimakan kambing. Lah, sekarang itu ditulis di apa kok sehingga dimakan di kambing? Ditulis di apa coba? Pelepah, ada juga di tulang, ada di kulit. Sejak kapan kambing makan tulang? Waduh, Sejak gimana? kapan kambing makan kulit binatang? Hah? Sejak kapan ada kambing makan tulang, kambing makan kulit binatang? Sejak Gini, kapan Pak. kambing makan pelepah kurma? Nah sekarang, sejak kapan rakyat makan tulang? Sejak kapan rakyat makan tulang? Dimakan Jangan rakyat apa jadi- dimakan kambing? Jangan jadi malu kalau saya tampilin Daniel. Enggak malu Pak, saya enggak malu. Anda mengatakan bahwa itu dimakan kambing. Saya tanya itu ditulis di apa? Di tulang, pelepah kurma, dan kulit binatang. Pertanyaan saya, sejak kapan kambing makan kulit binatang? Sejak Saya kapan? Lah iya, sejak kapan kambing makan tulang? Sejak kapan kambing makan pelepah kurma? Ini nggak terjadi, Pak. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran itu bukan berdasarkan apa yang ditulis. Al-Quran disampaikan berdasarkan apa yang dihafal. Al-Quran itu awalnya hafalan, bukan berdasarkan tulisan, Pak. Dari mana Anda mengatakan Al-Quran itu dimakan kambing? Jangankan sampai ada yang dimakan kambing, pasti heboh itu, Pak. Satu ayat saja, coba-coba diusik, heboh orang Islam seluruh Indonesia, seluruh dunia ini. Apalagi sampai dimakan kambing. Ada-ada aja. Pak, ada di cerita di mana bahwa ada ditulis oleh Aisyah, kemudian ditaruh di mana ya, di dalam kamarnya, kemudian ada ternak masuk, termasuk burung. Jadi Pak, jangan mengatakan bahwa burungnya Pak makan tulang, Pak. Ini kan udah logikanya aja deh. Saya tidak mengatakan tunggu Pak. Saya tidak mengatakan bahwa kambing makan tulang. Bukan, tetapi di sini Pak, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada ditulis pelepah korma, ada di dalam tulang mungkin ya, ada juga di kulit binatang. Ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa tulang dimakan kambing, bukan itu. Nah, yang dimakan kambing apa sekarang? Coba. Nah, kulit binatang. Iya, tapi kan saya tidak pada mengatakan waktu itu Pak. media yang dipakai pelepah kurma, tulang, dan kulit binatang. Itu ya. Itu aja yang dipakai pada waktu itu. Nah, sekarang tinggal Anda pilih. Apakah kambing makan tulang, kambing makan kulit binatang, kambing makan pelepah. Coba. Ada-ada aja. Ini gak ilmiah gitu loh. Iya, karena memang gimana cara berpikir Bapak? Saya kan tidak menuduh bahwa tulang dimakan oleh kambing. Itu asumsi Nah, Bapak. iya. Sekarang kan saya sudah menunjukkan tiga alat, 3 media yang dipakai nih. Silahkan pilih. Yang dimakan kambing itu yang di kulit kah, yang di tulang kah, atau di pelepah kurma. Silahkan pilih. Loh, saya tidak mengatakan seperti, tapi saya ikut alur aja Pak. Jangan terlalu melebihi. Nah, iya, yang dimakan itu loh, yang dimakan kambing ini apa? Iya, apa yang nantilah. Tunggulah pertanyaan saya, pernyataan saya, jangan melompat duluan, gitu loh Pak. Bapak melompat duluan, sementara saya tidak mengatakan bahwa tulang dimakan kambing. Ya, silakan Pak Dokter, sedikit. biar Pak Dokter kita kasih kesempatan deh. Ya. Silakan Pak Dokter. Ya, Pak Yordan ini salah dalam menilai Al-Quran. Ada 2 konsep, konsep hafalan dan konsep yang tertulis. Jadi pada zaman itu Hafsah kan sudah mengumpulkan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi inti dari Islam Al-Quran itu hafalan. Hafalan menjadi sumber utama. Kalaupun ada manuskrip di kulit binatang, dari tulang dan pelepah kurma, itu pembanding.
Tapi hafalan yang menjadi itu is the best sebagai suatu rujukan yang asli dalam penulisan Al-Quran. Kenapa hafalan itu kita bisa buktikan dalam 1 bulan itu, dalam bulan suci Ramadan itu tamat 1 Quran. Kemudian sekarang ada sekolah-sekolah hafiz Quran. Tadi saja saya menghadiri acara-acara sekolah-sekolah hafiz. Alhamdulillah banyak yang hafal 30 juz. Jadi bukan hanya semacam retorika yang digembar-gemborkan oleh umat Islam, fakta di seluruh dunia bahwa banyak hafiz Al-Quran itu. Dan setiap hari kita baca, kita pun banyak hafal, tetapi tidak menghafal secara keseluruhan. Itu bukti bahwa di dalam Islam itu hafalan menjadi rujukan nomor 1. Mengenai manuskrip itu sebagai pelengkap. Ternyata manuskrip dengan hafalan itu sejalan. Seperti itu saudaraku. Sehingga kalau ada makan kambing, yang pasti yang di dalam otaknya para penghafal Quran tidak dimakan kambing. Seperti itu Ustaz Sugi. Terima kasih. Assalamualaikum. Betul. Gini Pak, memang dikatakan di dalam apa itu tentang hafalan. Kita tidak melihat juga tentang ayat hafalan itu Pak. Tapi kalau kita merujuk kepada hafalan, ternyata di situ ada persoalan lain sebenarnya. Sebab ternyata di situ ada si penulis Al-Quran yang dalam mazhab barangkali kalau nggak salah ya. Ternyata berbeda, tapi itu alur lain Pak. Ini terlalu melebar kita ya. Kita menuju kepada hafalan, kita menuju kepada tulisan, entah itu di korma atau tulang atau kambing, itu sekali lagi sudah terlalu melebar. Tapi intinya di sini sesuatu yang goib kemudian mau diilmiahkan, ini adalah logika salah berpikir kita ini. Sebab Taman Eden, kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi ya. Oke. Taman Sebentar Eden Pak Jordan, maaf motong sebentar. Ya. Mungkin itu Ustadz Yusuf mau naik. Saya kebetulan juga masih ada urusan belum selesai. Afwan semua. Nggak apa-apa, saya di bawah dulu biar Ustadz Yusuf naik. Host, izin. Iya. Saya lagi makan bareng istri Yusuf ini. mana ini Yusuf? Ya. Yusuf PI, Pak Yusuf PI atau siapa? Iya. Oke. Ya, oke. Nggak apa-apa, saya di bawah dulu, izin ya semua. Nanti balik lagi. So. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Iya. Kembali lagi kepada itu tadi ya. Padahal tadi yang Anda mau mengilmiahkan surganya Islam. Ya ingat, Anda kan mempertanyakan bagaimana itu, logikanya di mana itu Adam bisa jatuh ke bumi, tidak pingsan, tidak mati. Nah saya jawab, di dalam Islam surga itu gaib. Maka jangan dipahami sebagaimana perjalanan atau jatuhnya benda dari ruang angkasa ke bawah. Oh tidak bisa seperti itu. Karena dia gaib gitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya tunjukkan Taman Eden bukan gaib. Apa faktanya? Ada sungai yang hulunya adalah Taman Eden, yaitu Sungai Tigris masih ada sampai sekarang, Sungai Efrat juga masih ada sampai sekarang. Itu satu. Yang kedua, jalan masuk ke Taman Eden dihalangi oleh keruk. Lah kalau itu gaib, ngapain harus ada penjagaan? Baik dijaga ataupun tidak dijaga, manusia tidak bisa lagi kembali ke situ karena gaib. Contoh sekarang saya ini mau ke surga, nggak bisa kalau saya nggak mati dulu, nggak bisa. Harus mati dulu baru bisa itu masuk ke surga itu, karena surga gaib. Begitu Pak. Oke Pak, sekarang gimana ya? Saya harus menjelaskan seperti apa sementara Taman Eden itu sekarang tidak ada. Karena itu dijaga. Nah mau dibilang apa sesuatu yang dijaga kemudian itu tidak kelihatan. Kalau itu tidak cocok dengan logika Bapak bahwa itu bukan gaib. Nah sekarang kalau itu tidak kelihatan oleh karena ke malaikat ini yang menjaga, saya mau bilang apa Pak bahasa seperti itu? Atau dulu awalnya itu tidak gaib, sekarang digaibkan gitu. Ya nggak apa-apa kalau jawabannya seperti itu, boleh. Silahkan saja. Ya oke. Kalau memang seperti itu lalu gimana lagi? Ya, Mau udah, Bapak selesai. mau dijelaskan secara ilmiah gimana lagi Pak?
Kalau Ya udah, misalnya nggak usah dipaksa Pak, nggak usah dipaksa. Saya nggak mau Tunggu. maksa orangnya. Lah iya, memang alur ceritanya seperti itu. Mau dipaksakan lagi gimana? Sebab dikatakan di situ, dikatakan ada sungai yang mengalir dari sana, sementara hulunya apa ya? Kalau mata air hulu atau hilir? Hulu ya. Hulu lah, hulu. Nah sekarang kalau hulunya tidak kelihatan, saya mau bilang apa Pak? Saya bilang goib, Bapak bantah. Kalau digoibkan itu baru Bapak masuk ke logika Bapak. Menjadi tidak kelihatan sekarang ini. Jadi bahasa itu bisa, yang bisa menjelaskan seperti itu. Ya udah, Kalau Bapak biar mencari dapat jalan tengahnya Pak, digoibkan gitu aja udah. Ya udah seperti itulah, karena memang itu ada sudah fakta-fakta sekarang. yang tadinya nyata, yaitu digoibkan. Seperti contoh tembok yang dibikin oleh Zulkarnain. Itu nyata dulu, tapi sekarang coba dicari, mana ada? Nah seperti Gini, itulah Pak, contohnya itu Pak. kan gini. Kalau berbeda, kalau itu kan perkembangan zaman. Contohnya Betawi jadi Jakarta sekarang kan berbeda alur ceritanya. Jadi katakanlah sesuatu yang tidak kelihatan itu memiliki 3 klasifikasi ya. Seperti sorga itu klasifikasi lain. Baru tentang Taman Eden yang dijaga oleh malaikat sehingga tidak kelihatan. Ya. Bentar Yang Pak, bentar. kedua. Saya bangunkan host dulu. Host, halo host. Host, nah, inilah hostnya ini Gladrah ini. Sering ditinggal-tinggal nih host. Itu Ustaz Yusuf naikkan host. Pak Dokter, silakan Pak Dokter disambung sama Pak Jordan. Jadi memang nggak sulit. Kita ini pandangan surganya umat Islam itu di surga tempatnya Adam itu, dan Aden itu di surga. Jadi sesuatu yang gaib. Lantas Allah menurunkan Adam ke bumi itu dengan izin Allah. Jadi tidak perlu kita pertanyakan apa yang Allah kerjakan, tapi lihat apa yang Anda lihat daripada perbuatan Allah. Jadi apakah perbuatan Allah itu cara membuatnya tidak perlu kita pertanyakan. Yang kita perlu tahu apa yang ada di depan Anda. Makanya inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari ayatul liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya itu sebagai tanda-tanda bagi orang yang masih memiliki akal. Ingat itu, masih orang yang berakal. Jangan mencari cara Allah untuk menciptakan, tetapi bagaimana ciptaannya bisa ada gitu. Pasti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Dalam konsep Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menumbuhkan, bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, Allah punya cara. Bagaimana fotosintesis bisa terjadi, Allah punya cara. Bagaimana dari satu sperma dengan ovum berkembang dari satu sel menjadi sel-sel yang banyak, Allah punya cara. Gitu. Allah punya cara. Jadi makanya tidak bisa kita nyambung kalau bahwa konsep Islam itu Aden itu ada di surga, sementara Anda itu surga itu ada, Aden itu ada di bumi. Maka buktikanlah kalau itu ada di bumi gitu. Maka saya tidak punya hak untuk membuktikan Aden itu, karena Aden itu adalah sesuatu yang gaib bagi Islam, karena adanya di surga gitu. Maka yang berhak membuktikan Aden itu adalah yang menganggap bahwa Aden itu adalah di bumi. Seperti itu hakikatnya. Begitu Ustaz Sugi barangkali. Logikanya begitu. Pak, gimana kalau saya ingin mengetahui adakah seperti di dalam Alkitab menceritakan bahwa tumbuh-tumbuhan hari ketiga, benda-benda penerang hari keempat, manusia hari ke-6, hari ke-7 Tuhan beristirahat. Nah, di dalam Al-Quran Bapak adakah seperti itu, Pak? Nggak ada Pak, karena kalau Al-Quran seperti itu nggak ilmiah nanti.
Iya, tidak pernah. Nggak ada, nanti nggak ilmiah jadinya. Hari pertama ada terang, mataharinya belum ada. Ya kan nggak ilmiah jadinya gitu, Pak. Al-Quran itu ilmiah banget ketika dia berbicara tentang penciptaan. Contoh ya, di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladina kafaru anas samawati wal ardo kanat tarot kong fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya langit dan bumi adalah dulunya adalah satu yang padu lalu kami pisahkan keduanya. Ini berbicara tentang Big Bang, ilmiah. Dan semua para ilmuwan sepakat ya bahwa awal mula terjadinya jagat raya ini diawali dengan ledakan besar atau Big Bang itu. Ilmiah, apanya yang salah di situ? Coba. Pak, gini, kalau misalnya itu sebuah ledakan, nah sesudah ledakan itu apa yang terjadi, Pak? Di dalam surah berapa itu, Pak? Al-Anbiya. Surah berapa, nomor berapa Al-Anbiya? Nah, saya nggak terbiasa nomor-nomor gitu sih ya. Al-Anbiya itu nomor berapa sih? Saya nggak terbiasa dengan nomor langsung sebut surah gitu, Pak. Surah Al-Anbiya gitu. Ayat maksudnya Ustadz. Nomor iya, dia tanya surah Al-Anbiya itu nomor surah berapa gitu loh. Kan biasa begitu. Kalau saya nggak terbiasa seperti itu. Nggak tahu saya. Sesudah apa surah itu, Pak? Mana duluan? Sapi betina duluan atau itu, Pak? Oh sorry, 21 nih. Ayat berapa, Pak? 30. Ya. Dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan air kami jadikan segala sesuatu hidup, maka mengapakah? Oh ya, jadi dulunya langit dan bumi itu gabung ya? Dari satu apa ya? Kalau kita menurut ilmu pengetahuan itu kan awalnya ini satu titik gitu ya, satu titik itu yang sangat padu gitu. Lalu dia itu nanti membesar dan akhirnya itu kan pecah. Nah, meledak itu dan nanti akhirnya menimbulkan apa nebula-nebula itu. Itulah nanti lahirnya jagat raya ini. Yang disebut sebenarnya langit itu apa? Apakah itu yang didiami oleh langit atau langit atau tingkat pertama Isa, yang kedua yang ke-7 atau ke-6 itu yang Musa ya. Baru di situ kan ada Isa, ada Musa, ada Adam, ada Ibrahim di sana. Nah, apakah tingkatan itukah yang dimaksud ketika satu kemudian menjadi dua itu? Kalau itu jangan dibawa ke sana, nggak nyambung lah. Itu kan yang dibicarakan para nabi di langit itu kan tidak bisa kita bayangkan seperti apa gitu ya. Karena setahu saya pengertian langit itu kan apa yang ada di atas kita ini kan begitu. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Allah menghiasi langit yang terdekat itu dengan bintang-bintang. Jadi kalau mengenai letaknya mereka itu kan berbicara gaib lagi, Bang. Andai kan Anda bisa nembus langit nggak akan ketemu mereka itu. Jadi itu ranahnya gaib, itu bukan ranahnya seperti yang ada di dunia ini, beda lagi lah. Tapi itu kan langit, Pak. Tapi itu kan langit. Jadi langit kan begini, tunggu sebentar. Langit kan ada 7 lapis sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, sekarang Bang Jordan tuh katanya jangan ngelebar, tapi ngelebarnya kemana? Gini loh Bang. Sudah. Big Bang. Gini, kita sudah membahas tadi sesuatu yang gue lupa. Tunggu Bang. Bang Jordan tahu nggak? Abang pernah belajar sains nggak? Itu sudah terbukti secara ilmiah dan para ilmuwan itu sudah membuktikan tentang penciptaan langit dan bumi yang awalnya padu tadi. Tahu kan ledakan Big Bang yang maksud tuh?
Itu sudah terbukti, Bang. Nah, kalau kita bandingkan dengan Alkitab Abang, Bang Jordan, mana yang lebih ilmiah? Ya sudah jelas ayat dalam Al-Quran itu yang sudah terbukti secara ilmiah. Jadi kalau katanya jangan melebar, abangnya sudah melebar kemana-mana, sudah sampai Suratul Muntaha dan ini sebagainya. Gitu. Ini kan berbicara penciptaan, toh proses penciptaan itu loh. Itu yang harusnya kita bahas. Iya, seperti Ustaz Sugi bilang, gitu loh. Dalam Islam apapun yang diciptakan, termasuk salah satu penciptaan manusia yang saya katakan tadi anak cucu Adam, itu sudah bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah kalau enggak gini aja, kita buat studi banding aja. Cari di dalam Bible ayat yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Apapun konsepnya, tidak harus penciptaan langit dan bumi. Gimana? Saya tantang Pak Jordan, cari ayat tentang penciptaan apapun itu, mau penciptaan hewan, mau penciptaan tumbuh-tumbuhan atau apapun yang diciptakan. Mari kita buktikan secara ilmiah. Saya tantang nih. Ini yang menantang bukan saya. Silahkan gini Pak, silahkan saja Pak. Tetapi saya mau katakan begini, bahwa tadi ketika membahas tentang ilmiah tadi, Pak Sugi dan Pak Dokter tadi sudah mengatakan ya sudah seperti itu kan. Jadi saya pikir itu sudah selesai. Kemudian saya bertanya tentang penciptaan menurut Al-Quran. Nah ya kan? itulah Pak dikatakan Al-Quran itu mukjizatnya terus Pak sampai akhir zaman. Salah satunya itu tadi Pak yang saya katakan tadi. Kalau dulu di zaman Rasulullah itu belum bisa dibuktikan karena apa? Alatnya waktu itu belum sempurna. Kenapa Al-Quran itu dikatakan dia akan sejajar selalu dengan zaman ini Pak? Kenapa? Disitulah salah satu mukjizat Al-Quran. Bahkan sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Tapi kenapa Bible tidak? Kenapa Bible itu hanya dikhususkan kepada Injil tadi itu hanya dikhususkan pada Bani Israel pada di masa itu, gitu. Jadi hanya berlaku di masa itu, tidak bisa dibuktikan untuk masa sekarang, gitu. Bapak harus tahu konsepnya di sini seperti apa. Kalau kita bicarakan penciptaan, maka dia ada asbab, ada musabab. Contohnya, kenapa ada api? Karena ada asap. Kalau kata pepatah seperti itu. Nah ini yang kita cari gitu. Karena kita bicara ilmiah, logikanya gitu. Bapak tahu logika itu yang logika lah yang buat akal pikiran kita menerima dari apa pernyataan itu tadi gitu. Maka para ilmuwan itu mereka menyelidiki itu tadi Pak. Mereka itu ada datanya semua. Sehingga kita menerima. Kalau Bapak mau jangankan 1-2 ayat, puluhan ayat bisa saya kasih ke Bapak. Kalau tentang ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran bukan khusus untuk ilmiah, bukan gitu. Jadi kita harus pahami konsep ini yang kita bahas di sini itu yang ada di Bible dan yang ada di Al-Quran itu tentang ilmiahnya. Gitu Pak. Makanya saya bilang sekarang ini, bagaimana kalau kita ambil jalan tengahnya seperti ini? Saya minta dari Bapak cari satu aja minimal Pak, minimal satu aja yang dalam Bible ya yang bisa kita buktikan secara ilmiah. Nanti kita bandingkan, gitu loh. Apakah Bible Bapak itu masih bertahan ke abad ini? Karena kita Pak mengatakan Rasulullah itu adalah nabi terakhir. Ya, Al-Quran adalah kitab terakhir, tidak akan pernah lagi namanya turun kitab apapun itu kecuali Al-Quran. Al-Quran itu sudah terakhir. Jadi terakhir di sini maksudnya sampai orang terakhir lahir, maka Al-Quran ini tetap itu Al-Quran dia, kitab dia. Maka Al-Quran ini harus selalu bisa dibuktikan, harus sesuai dengan zaman. Nah, Bible Bapak itu sendiri tidak bertahan, Pak. Tidak bertahan dia dengan zaman ini. Dia ibaratnya tuh sudah gagal dia untuk bisa dipakai di zaman sekarang. Mungkin kalau di zaman dulu bisa dipakai karena apa? Imani seperti Bapak tadi. Kalau sekarang bukan saatnya untuk mengimani, Pak. Banyak ayat-ayat dalam Bible atau Al-Quran itu harus bisa kita buktikan. Karena alat-alat sekarang sudah sangat canggih, gitu. Ya mohon Pak ya dimengerti apa yang Ustaz Sugi sampaikan dan Pak Rahman sampaikan gitu. Insya Allah mari kita ambil hikmahnya dalam diskusi kita ini. Gitu. Kita bukan hanya keras insang Pak atau tegang-tegang urat leher, bukan. Tapi diskusi yang kita maksud ini sebenarnya ialah kita mengambil hikmah gitu. Kita buka lagi pola pikir kita gitu. Kita buka lagi akal pikiran. Kenapa orang-orang dikatakan orang-orang yang menutup diri? Karena apa? Dia tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tidak mau melihat kebesaran Allah. Tidak mau mendengar pakai telinganya. Tidak mau melihat dengan matanya gitu.
Maka dalam Al-Quran Pak selalu dikatakan, jika kamu orang-orang yang benar-benar berpikir, kenapa? Akal pikiran itu adalah dasar petunjuk yang Tuhan berikan. Tidak semua orang yang terlahir itu sudah punya agama Islam atau Kristen. Ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, bahkan ada ateis yang tidak memiliki agama. Bagaimana cara mereka untuk menemukan Tuhan yang benar itu, agama yang benar itu, mereka harus gunakan akal pikiran mereka. Salah satunya zaman sekarang ini ialah bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi nggak semua Pak. Kalau Bapak, saya punya buku kemarin Pak tentang ilmuwan Barat yang masuk Islam. Kenapa? Kenapa penelitian mereka? Salah satunya tentang penelitian mumi Fir'aun. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah ini yang kita mau coba. Mudah-mudahan Bapak paham. Silakan Pak Rahman disambung. Bagaimana Bung Yordan? Gini Pak, kita kan tentang membahas sesuatu yang katakanlah bisa dilihat dari segi ilmiah. Nah ilmiahnya kan saya balik bertanya tentang Al-Quran. Nah Al-Quran menjelaskan bahwa dulunya satu, kemudian ada sebuah ledakan disebut Big Bang, kemudian terbagi berapa? Menurut Al-Quran ada langit, ada bumi. Nah bumi bisa kita uraikan secara logika, secara ilmiah yang terjadi di alam sekarang ini. Nah saya baru mau mengatakan tentang langit. Ternyata di sini ada 7 tingkat langit, merujuk ke Sidratul Muntaha. Ada juga di mana langit yang dikatakan ada bintang-bintang. Apakah itu langit seperti apa? Apakah berbeda dengan 7 langit itu dengan Sidratul Muntaha? Berbedakah itu atau satu bagian kemudian itu terbagi lagi? Jadi jangan menuduh saya terlalu melebar. Yang mengatakan bahwa itu Big Bang itu kan Pak Sugi. Nah kenapa ketika saya ingin menelusuri, kemudian Bapak mau membantah saya bahwa saya ini terlalu melebar? Nah langit itu kan sudah jelas. Nah Bapak jelasin aja bagaimana langit yang ada yang ada memiliki matahari, bintang, ya bulan, apa ada planet-planet yang lain. Nah sementara yang saya ketahui itu ada kasat mata yang kelihatan seperti itu, tapi ada juga yang menurut ajaran Bapak ada 7 tingkatan, termasuk tingkatan yang terakhir ada Sidratul Muntaha. Jangan katakan bahwa saya terlalu melebar. Gimana Pak sih cara berpikirnya seperti ini? Silakan. Biarlah. Coba buka surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Dulunya menyatu. Itulah kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup bersada air, maka mengapa mereka tidak beriman? Artinya apa yang disampaikan Ustaz Sugi dalam konsep Big Bang, bahwa dalam dulunya ini cuma satu, kemudian terjadi ledakan dahsyat, terjadilah terpecah-pecah menjadi bintang, bumi dan langit dan serta surya yang lainnya, yang sekarang ini miliaran. Artinya konsep Big Bang yang disampaikan oleh Ustaz Sugi tadi benar adanya, ada tercantum dalam Al-Quran, gitu, bahwa dulunya menyatu. Kira-kira 13,7 miliar tahun lalu dari gelombang-gelombang mikrokosmik di angkasa ini dan juga meteor ini kemudian terbentuk ledakan tersebut, terjadi beberapa hidrogen dan unsur pertama dibentuk ketika kemudian berkondens sambil berputar dan memadat ketika terbentuk mencapai 27
20 juta derajat Celcius. Terbentuklah helium dan reaksi inti sebagian atom hidrogen dan seterusnya, dan terbentuk beberapa planet-planet. Ini kan yang sekarang ini kita bisa buktikan bahwa begitu dasarnya, tetapi itu dalam konsep bahwa sudah ditemukan secara ilmiah sekarang ini. Bahwa dulu ada Big Bang, terjadi satu ledakan, terbentuk suatu galaksi. Dalam satu galaksi terdapat beberapa planet